Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan masih dalam listrik dinamis. Ini subbab terakhir ya, energi dan daya listrik. Nah, di sini sudah saya tuliskan rumus dari energi listrik yang perlu kalian ingat, gitu. Nah, ada W sama dengan P kali T. Nah, ini kenapa saya kotakin ya gini? Ini karena ada beberapa hubungan ya atau kesamaan atau kemiripan dari energi listrik dan daya listrik. Perhatikan dari persamaan mula-mula ya, persamaan mula-mula bahwa W sama dengan P kali T, kan begitu ya. Sedangkan dayanya itu adalah P sama dengan W per T gitu. Nah, ini balikannya sebenarnya. Nah, W itu energi listrik, P itu daya, T itu adalah waktu. Kan gitu. Sedangkan daya sendiri itu nilainya adalah V kali I. Ini yang poin kedua. W sama dengan V kali I ya, karena P-nya kita jabarkan jadi V kali I. V itu apa? Voltase ya, tegangan voltik. Kali arusnya. T-nya tetap kalau dijabarkan seperti itu. Nah, ini yang ketiga, V itu adalah I kali R, ya kan? Tegangan itu nilainya adalah I kali R. Ini. Nah. I-nya tetap, T-nya tetap. Jadi, P sama dengan I rit. Atau bisa juga I kuadrat RT. Nah. Kemudian, W bisa jadi seperti yang persamaan terakhir ini, W sama dengan V kuadrat per R kali T. Nah, dari mana itu? Yaitu bahwa I itu tadi adalah V per R dikuadratkan kali T. Nah, paham ya? Loh, itu kan yang atas ada R-nya, Bu, kok bisa hilang? Ya kan begini toh kalau kita tulis. Ya, biar enggak bingung. Kalau kita tuliskan ini sama aja. Yang ini ya, ini saya pindah sini. W sama dengan I tadi kan nilainya apa? V per R kan V per R. Karena dia kuadrat kan kuadrat. Nah, kali RT-nya tetap. Nah, kan gitu. Kemudian gimana? Kalau kita kita pecah gitu. V kuadrat per R kuadrat kali R kali T. R-nya ini hilang, ini hilang 1. Jadi tinggal V kuadrat per R kali T. Ini kuadrat. Jadilah seperti itu. Oke? Ngerti ya? Nah, ini hanya penurunan persamaan saja. Jadi saya rasa mudah ini buat kalian. Nah, kemudian daya sekarang. Dayanya sebenarnya kalau kita melihat mengacu pada energi listrik, itu kan ada kemiripan. Jadi gini, kalian kalau hafal ini, otomatis pasti hafal ini. Gitu. Jadi biar nggak pusing-pusing. Loh, kok bisa, Bu? Ya. Coba perhatikan, mulai dari poin yang kedua ya. Semuanya itu mirip, hanya saja kalau energi itu pakai waktu, tapi kalau daya tidak. T-nya nggak ada, ya kan? Nah, itu bedanya. Udah gitu aja cara mengingatnya. Ya. Selesai kan? Jadi kalau W itu bisa fit, tapi kalau P-nya nggak ada T-nya, V gitu. Begitu seterusnya sampai yang terakhir ini. Oke? Lanjut ya. Nah, sekarang kita ke daya disipasi. Apa sih sebenarnya daya disipasi? Ini sudah saya tuliskan. Sejumlah daya listrik yang hilang atau terbuang sia-sia. Jadi seperti ini nih yang harus kalian pahami, daya disipasi itu sebenarnya. Jadi bila ada arus yang mengalir gitu, melewati sebuah kabel, nah kabel
Dan di situ dia masuk ke dalam suatu rangkaian. Kemudian di situ ada rangkaiannya, ada resistornya. Maka bagaimana? Ketika arus melewati resistor, ya, ketika arus melewati resistor, maka ada sebagian energi listrik yang diubah menjadi energi panas. Nah, gitu loh. Dan energi panas itu loh yang ternyata energi yang tidak bermanfaat, gitu ibaratnya. Jadi energi panas itu merupakan energi yang hilang tadi, gitu. Sehingga disebut daya disipasi. Nah, nanti kita ke bawah sini, seret. Nah, gitu ya. Itu konsep daya disipasi. Seperti itu. Oke, paham ya? Jadi, arus itu kalau melewati sebuah resistor, dia bisa mengubah sebagian. Jadi tidak semua diubah menjadi energi panas. Jadi hanya sebagian. Ada sebagian yang diubah menjadi energi panas. Dan energi panas itu loh yang merupakan energi disipasi itu tadi. Ada ya disipasi atau energi yang hilang. Jadi dia sebenarnya energi yang tidak berguna karena pelepasan dari energi listrik yang diubah jadi energi panas tadi. Begitu. Nah, sekarang hubungan energi. Nah, ini yang saya lingkari, ini pasti sudah nggak asing ini ya. Ini sering kali kita mendengar bahwa energi hanya bisa diubah, tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan. Nah, ini saya rasa sudah dari SMP ini ada, ya kan? Jadi benar, jadi energi itu tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan, tapi dia bisa diubah, gitu. Nah, ini konsep yang dulu ini udah lama. Nah, sekarang hubungan energi listrik dengan kalor itu apa? Yang harus kalian kita hapus. Ingat-ingat, ya, energi listrik berubah menjadi energi kalor. Maka energi listrik tadi apa? P kali T kan ya? Energi kalornya mCT. Ini sudah kita pelajari di kelas 2 di bab teori kinetik gas, ya kan? Pada azas Black. Masih ingat? Ya, pasti masih ingat kalian. Oke, energi listrik itu P kali T sama dengan energi kalornya. Loh gimana? Ya berarti PT sama dengan mCT. Nah, gitu kan. Kalau ngapalinnya mCT gitu. Gampang tuh, biar nggak lupa. Nah, ini kalau hubungan energi listrik dengan energi kalor. Sekarang hubungan energi listrik dengan potensial bagaimana? Hubungannya. Ini kita ganti di baliknya. Tak cukup. Nah, ini nih. Energi potensial sudah paham kan? Pastinya ya. Ini sudah kita pelajari dari sejak kelas 1. Energi potensial itu energi apa? Iya, benar. Energi yang ada pada sebuah benda karena kedudukannya atau suatu ketinggian karena berada dalam kondisi vertikal gitu ya. Nah, energi listrik P kali T tetap tidak berubah dia. Sehingga bisa kita tuliskan seperti ini. EP-nya sama dengan MGH, energi listriknya sama dengan P kali T. Nah, ini kita jabarkan bahwa sebenarnya ya. Ini kalau kita hubungkan bahwa massa di sini itu adalah massa sama dengan Rho kali V gitu. Ini hubungannya dengan apa? Massa jenis. Atau bisa juga kalau kalian lupa dengan bentuk seperti ini, saya tulis Rho sama dengan M per V. Nah, Rho itu adalah massa jenis, V itu apa? Volume. Oke. Volume ya. Massa per volume itu kan sama dengan massa jenis. Maka di sini kita tulis saja. Berarti kita tulis bahwa M-nya itu adalah Rho kali V. Kan gitu. Ya kan?
Berarti ini kita tulis dulu. Nah, ini itu punyanya massa ini. Tuh. Kalau sudah, terus diapakno? Ya diturunkan lagi begitu loh. Ini tetap row ini, oke? Nah, T yang kanan ini saya tulis di bawahnya sini. Oh, atau kita pindah ke sini ya, sehingga nanti kita mendapatkan dayanya. Seret, T. Nah, begitu. Sehingga rho kali V per T kali GH sama dengan daya. Daya apa? Ya daya listrik. Nah, gitu. Nah, padahal volume per waktu ini saya lingkari. Ini itu adalah debit air. Ki. Nah, bahwa V per T itu sama dengan Ki. Ki itu apa? Debit air. Debit itu sama dengan V per T, volume per waktu. Oke, itu debit air. Sehingga kita bisa tuliskan V per T itu adalah apa namanya? Q-nya. Rho-nya mana, Bu? Ya, mesti kalah. Sabar. Tulis dulu sini. Seret. Nah, Rho Ki GH sama dengan daya. Dan inilah efisiensi ditambahin ya. Di sini efisiensi dari daya listrik. Kok bisa ditambahi, Bu? Nanti panjang ceritanya. Oke. Jadi, kesimpulannya, jadilah rumus. Sebentar, ini tak hapusnya biar tidak oret-oretan. Oke, ini T tetepan ya. Jadilah rumus ini. Ya. Ini hubungan energi potensial dengan energi listriknya. Dayanya, daya listrik. Jadi ini daya listrik ya. Ini sebenarnya jarang keluar kalau pada zaman dahulu kala gitu. Zaman dahulu kala pada saat ada Eptanas atau mungkin SPMB yang terakhir kemarin apa ya namanya UN dan sebagainya. Itu ini beberapa kali sih sebenarnya kalau tapi tidak sering gitu. Tapi ini harus paham, harus tahu lah paling enggak. Tapi zaman kalian ini, zaman now ya. Zaman kalian ini enggak ada ujian nasional. Oke. Tetap